terus dibawa perasaan karena ini beneran. Oke, ini beneran Tuhan lakukan. Jadi kayak banyak dari kita nonton nggak banyak sih sebenarnya di video drama Korea gitu, maraton terus nangis gitu. Padahal itu cuma cerita, itu bikinan orang. Kayak kenapa begitu amat, kalau dengar firman kok bisa kaku, basi, kayak kok bisa gitu, bisa ngantuk, kayak nggak mungkin, ya kan? Saya belum lama sih. Tadi malam pas saya ulang tahun kemarin saya ulang tahun, jadi info aja gitu kan. Hari ini yang ulang tahun Olive di situ. Beda sehari sama saya. Jadi pas kemarin saya ulang tahun, kita melakukan hal yang nggak umum, yaitu mestinya doa puasa, tapi saya nggak puasa karena saya ulang tahun kan, jadi suka-suka saya yang nggak malam ngobrol sama istri, terlalu excited, banyak yang kasih selamat subuhnya gitu. Akhirnya kita pikir harus 2:30 ngapain ya, jadi nggak ngantuk karena jam ngantuknya udah lewat. Akhirnya pikir udah kita beli ini aja McD gitu kan, beli McD, udah akhirnya ngapain, nonton film. Ada satu film yang cukup baper, film kartun sebenarnya tapi baper abis, namanya judulnya Inside Out tentang kayak emotions gitu. Tapi lucunya, anehnya sebenarnya agak bukan lucu, aneh kalau menurut saya. Emotions kenapa dihubungin ke kepala gitu. Jadi seolah kita diatur sama emosi kita, seolah kita diatur sama itu. Jadi dalam film itu yang absen tentunya seperti setiap film adalah Tuhan. Dia kan absen, dia dikontrol sama emosinya, antara amarah, sedih, sukacita. Dia dikontrol sama itu, bukan sama Tuhan gitu. Lalu kalau hari ini saya nggak mau mengaminkan lagunya Bee Gees, it's just emotion states taking me over gitu. Nggak mau, saya nggak mau emosi saya mengambil alih saya. Saya pengen Tuhan saya bahkan mengontrol emosi saya, dan saya bersyukur hari ini saya akan pakai sedikit dari film itu. Cukup baper ceritanya sebenarnya cukup sederhana tapi sangat nyambung banget sama apa yang kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang feel like Jesus, merasa seperti Yesus. Minggu lalu kita membahas di Filipi 2, saudara bisa buka Filipi 2 ayat 5-8. Kita akan mulai di sana karena ayatnya ada di situ. Minggu lalu kita membahas tentang berpikir seperti Yesus, think. Kita kepoin gitu, kita penasaran apa sih yang Yesus pikirin selama dia di bumi gitu. Dan kita kemarin berbahas panjang lebar. Nanti mudah-mudahan semuanya bisa available online, YouTube dan whatever, SoundCloud. Saya pengen semua message ini bisa ke siapapun, karena kita pengen mega influence, itu yang kita lakukan, memanfaatkan semua teknologi yang ada. Filipi 2 ayat 5-8. Saya akan baca cepat karena ini kisahnya kayak gini. Kisahnya mirip sama film yang tadi, nanti akan saya ceritain sedikit filmnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, Filipi 2 ayat 5-8. Jadi dalam komunitas, hendaklah kita dalam komunitas. Kalau saudara hari ini datang dan memutuskan untuk keluar dari kekristenan rainbow yang sendiri-sendiri, tapi mulai ngumpul sama teman-teman yang lain. Karena kalau gila sendiri rasanya gila banget, tapi kalau gila rame-rame nggak gila-gila amat kan gitu. Jadi karena kita lawan arus, kita mesti sering ngumpul. Karena kalau nggak kita akan pikir, semua orang nggak ada yang nyari Tuhan, ngapain gue nyari Tuhan? Kayak apakah gue gila, apakah gue lebay? Enggak, kita mesti berkumpul sama-sama yang nyari Tuhan juga. Jadi kita nggak akan merasa gila-gila banget. Hendaklah kamu dalam hidupmu apa? Bersama, komunitas. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Minggu lalu kita bahas pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bahas perasaan, dan hari ini entah gimana kita bangun terlambat, tapi 6:45 baru bangun. Dan saya udah kasih warning, kasih peringatan para ibu-ibu dan kaum hawa, hendaklah jangan memakai maskara hari ini karena akan sangat luntur, dan ntar akan tutup dengan pastinya perjamuan, dan pasti luntur banget. Karena kita ngebahas pikiran aja kemarin udah baper, apalagi sekarang bahas perasaan, ya kan. Baper itu bukan bawa logika, tapi bawa pikiran, bawa perasaan, dan itu akan pasti sangat rese. Saya juga nggak tahu ntar saya bisa berdiri nggak di sini. Takutnya udah berlutut terus nangis-nangis nggak jelas. Oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini diceritain, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya lagi dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu narasinya. Inside Out bercerita tentang film tentang anak yang berusia dari kecil, diceritain anaknya dari kecil terus umur 11, semuanya fine-fine aja. Joy atau sukacita adalah emosi yang mengambil alih seluruhnya, karena semuanya masih baik-baik aja, belum ada konflik dalam hidupnya. Ini kan anak kecil akan nggak ngerasain konflik sampai di umur 11 atau 12. Konflik pertama timbul ketika dia pindah rumah. Dia tinggal di daerah yang masih ada salju dan segala macam, masih daerah-daerah Amerika yang agak-agak kampung bahasanya gitu. Tiba-tiba pindah ke San
drastis bro, yang adalah kota. Dia langsung pindah ke rumah yang kecil, yang tadi punya halaman dan segala macam, tiba-tiba sudah punya rumah pohon dan segala macam gitu, tiba-tiba pindah ke satu apartemen. Dan resenya lagi ketika mereka pindah, udah bukan itu doang kesebelannya. Oke, ketika mereka pindah, mobil yang bawa barangnya itu datangnya terlambat. Jadi mereka benar-benar di rumah yang kecil, nggak jelas, nggak ada apa, nggak ada isi, cuma ada tikus mati dan segala macam, kayak nggak enak, benar-benar di tengah kota. Dan konflik pertama dimulai di sana, dia meninggalkan kenyamanannya. Istilahnya di film ini dibagi dalam beberapa emosi, ada 5 emosi. Dan emosi yang paling menonjol adalah yang pasti Joy, karena Joy kayaknya berusaha mengontrol hidup orang ini, mengontrol hidup si cewek ini namanya Riley, umur 11 tahun. Dan konflik pertama membuat Joy berubah jadi sadness ketika dia pindah dari kenyamanannya ke satu tempat yang sangat gak nyaman. Dan aku percaya narasi Alkitab kayak gitu. Ketika Tuhan meninggalkan kenyamanannya, sebenarnya Tuhan nggak butuh kita, dia nggak butuh penyembahan sejujurnya. Walaupun dia nggak bisa nyembah dirinya sendiri, tapi dia all sufficient. Dia cukup. Kita yang kurang, kita yang kekurangan, kita yang selalu berusaha jadi cukup. Dia itu cukup, dia itu nggak butuh kasih sayang kasarnya, dia itu kasih, dia nggak butuh apapun, dia nggak kekurangan apapun. Dia nggak kayak aduh sedih banget nih di surga, kayak enggak. Dibilang di surga itu dia penuh dengan malaikat yang menyembah dia siang dan malam, setiap saat, nggak ada siang nggak ada malam, pokoknya setiap saat selamanya Tuhan tuh cukup. Tapi apa? Dia membuat dirinya nggak nyaman. Dia pindah ke sini dan konfliknya dimulai ketika dia pindah ke sini. Dengan hati yang kayak gimana? Pastinya boleh slide saya munculin. Yang pertama, emosi pertama atau perasaan pertama yang pasti dimiliki Tuhan ketika dia ke sini, namanya Yesus Tuhan yang jadi manusia, dia memiliki ini sukacita. Gini, saya selalu excited ketika bukan ketika nganterin anak saya doang, tapi ketika jemput dia pulang. Saya selalu excited karena saya bakal ngeliat anak saya lagi, kayak saya pengen nanya kayak belajar apa hari ini, kayak gitu. Saya selalu excited kan ketemu anak saya. Apalagi kalau lagi aduh, nggak tahu di tahun ini perlu banget retret, saya berasa jadi kayak pendeta langganan retret. Orang retret udah tinggal minggu depan nih, tempatnya belum fix, tapi saya terus yang dicari. Saya juga bingung kenal dari mana juga. Pokoknya saya. Jadi kayak retretnya gini. Tahun lalu saya udah bilang ke istri saya nggak mau nginep. Saya pengennya 1 hari, lu mau 7 sesi, gue jawabannya dari lu kuat kan 7 sesi. Jangan sampai nginep, saya nggak mau, saya nggak pernah meninggalin anak istri saya, kayaknya udah nggak banget gitu. Kalau ninggalin mereka tuh kayak hati saya nggak ada. Pas retret kayak nyantol di rumah gitu, nggak enak. Saya pengennya 1 hari full capek pulang gitu. Dan berapa di tahun ini beberapa retret semuanya nginep. Oke, dan saya kalau udah nginep kayak gitu, besoknya pas pulang itu rasanya pengen buru-buru sampai rumah karena saya excited mau ketemu anak saya, ketemu istri saya dan kayak gitu karena udah rasa sukacita. Dan saya yakin Tuhan ketika dia tinggalin surga, dia datang untuk jemput kita, itu tujuannya. Dia datang untuk jemput anak ya, untuk nyelamatin, lebih tepatnya pertama untuk nyelamatin kita. Tapi bayangin dengan sukacita yang dia bawa itu, di Ibrani 12 ayat 2 dibilang jelas, Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti apa sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi kita itu di Yesaya 53, aku akan ulang itu terus, dibilang Bapa akan memberikan pada hambanya yang setia ini orang banyak sebagai hadiah. Saya percaya kita itu hadiahnya buat Tuhan ketika dia datang ke sini. Kita itu tujuannya, dia pengen nyelamatin kita. Yesus mau nyelamatin kita. Di Yohanes 10 ayat 18 dibilang gak ada yang paksa Yesus ke sini. Gak ada. Dia bilang apa? Aku memberikan nyawaku. Gak ada yang mengambilnya, aku memberikannya dengan rela. Gak ada yang paksa. Adalah sukacita untuk dia turun untuk selamatin kita. Itu niatan dia. Kita boleh buka satu ayat yang cukup powerful dan baru saya buka barusan, belum lama tadi saya nyampe baru saya buka. Lukas 13 ayat 34. Dan di sini dibilang Tuhan gak berusaha nyelamatin kita cuma sekali ketika dia datang jadi manusia dalam diri Kristus, tapi berkali-kali. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu. Lihat, berkali-kali, mesti digaris ya. Karena gak sekali Tuhan kirim nabi, dan gak sekali nabi itu dibunuh. Setiap generasi punya nabi dan setiap generasi membunuh messenger dari Tuhan. Bahkan sampai Yohanes Pembaptis pun dibunuh sama Herodes. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihat, Tuhan datang dengan sukacita. Tuhan datang untuk jemput, untuk nyelamatin kita, untuk ngumpulin kita di bawah sayapnya. Dia pengen menaungi kita lagi, kayak induk yang berusaha ngumpulin anak-anaknya, tapi anak-anak pada bengal, begajulan dan berasa nggak butuh dia. Sukacita yang dia miliki ketika dia datang dari sana sampai di sini disambut
bukan disambut lebih tepat, disambit. Kita sambit dengan meriah. Yesus datang, diragukan. Gini, ketika anak itu pindah, si Riley itu pindah dari rumahnya yang udah nyaman banget, dia pindah ke situ langsung rasa sadness, ada emosi baru yang muncul, sedih. Dia sedih dan muncul berbagai emosi lagi. Terus marah, ada disgust, rasa jijik atau lebih tepatnya kayak kayak gitu perasaan yang apa ya, uncomfortable kayak perasaan itu sebenarnya. Sama ada satu lagi fear, ada ketakutan, dan semuanya itu jadi mendadak ada muncul dalam dia. Dan itu yang saya pengen coba, saya cuma ambil poin-poinnya doang dari setiap emosi ini. Yang pertama yang Tuhan rasa di Yohanes 2. Oke, boleh dimunculin di situ. Setelah joy, setelah dia datang dengan sukacita, dengan harapan besar untuk mengumpulkan anak-anaknya, sambutannya sangat buruk, sangat buruk. Oke, makanya langsung emosi apa? Boleh dimunculin slide-nya. Emosi berikutnya adalah anger. Di Yohanes 2, saya nggak tahu Yohanes, yang jelas Yohanes nggak tulis kronologis, tapi kalau di kayak Matius juga nggak tulis kronologis, tapi kalau udah tulis di Yohanes 2, berarti itu awal-awal sebenarnya. Ini tulis di Yohanes 2 loh. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Lihat, ia mengusir mereka dengan apa? Cambuk tali. Mereka bukan binatang loh. Mereka ini binatang dan yang jualan. Dan di sini nggak mungkin emosinya bukan marah. Kalau di film Bible series atau Son of God masih mukanya masih kayak balikin itu. Mejanya kebalikin dengan muka yang masih kayak cuman sedih kayak enggak, dia marah. This is fury. Saudara mesti bisa lihat, ini ngamuk. Ini kalau orang lihat sekarang kayak orang gila, ngacak-ngacak tukang DVD banyak, cukup kayak berantakin semua. Tukang somai juga rusuk-rusuk kayak, pikir apa? Gitu. Enggak, saudara mesti bayangin itu kan orang gila marah-marah, benar. Dan para religious elite, para ahli ulama sampai bilang nih, ini orang siapa dia yang rasa berhak melakukan ini? Jadi apa? Karena pada era itu seperti halnya zaman sekarang ya kan, pastinya ya kan kita GBI, Gereja Berkat Indonesia, yang dengan sangat mudah cenderung menjadi gereja bisnis Indonesia tentunya. Untuk menghandle berkat harus dengan kemampuan bisnis yang tinggi kan, ya nggak bisa sembarangan. Dan aku nggak tahu, aku yakin kalau Yesus masih ada sampai sekarang. Aku nggak tahu berapa banyak gereja yang obrak-abrik sebenarnya. Oh ya, semua tentang itu, semua tentang bisnis. Dan ini tentang yang kayak gitu, agama itu bisnis, saudara bisa lihat. Triliunan, ya kan? Naik haji ke Mekah, berapa duit itu? Itu bisnis. Bahkan menteri agama kita, mantan menteri agama kita, terjebak di situ, duit itu banyak banget. Religion is business, kita tahu dari dulu. Dari zaman Yesus, makanya Yesus ngacak-ngacak, dia bilang apa? Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka ditebalikin sama dia. Dia bilang apa? Dia bilang marah. Dia marah karena apa? Dia bilang apa? Rumahku mesti rumah doa, bukan sarang penyamun. Sarang penyamun bicara tentang apa? Di mana penyamun menaruh semua hasil jarahannya. Dan di zaman Yesus, bait Allah sudah kayak gitu, apalagi zaman sekarang. Harusnya tempat di mana orang berkumpul, bersatu hati meminta kepada Tuhan, bukan meminta mereka jadi kaya. Isinya tempat di mana orang memohon, memberikan permohonan, tapi entah gimana orang-orang itu malah ditarikin keuntungan dari mereka. Itu yang terjadi. Usia rumah doa, tempat di mana dari situ doa-doa berpanjat kepada Tuhan, tapi malah itu bukan tentang memenaikan sesuatu, tapi bukan tentang memberikan sesuatu, tapi tentang mendapat sesuatu. Sarang penyamun, dan Yesus ngamuk karena itu. Ngamuk di sini ngamuk. Yohanes 2 loh saudara. Masih awal-awal banget. Rasa marah timbul. Di Lukas, secara kronologis Lukas tulis di Lukas 9 ayat 41. Lukas 9 ini kronologis, artinya baru 9 pasal dari 20 sekian pasal Lukas. Dibilang Yesus, saudara baca deh, ayatnya gak enak banget. Di sini dia bilang dengan nada kecewa dan pastinya marah. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Lihat pertanyaannya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Lihat gak? Ketika dia tinggalin surga, dia kesini, sambutannya sangat buruk dan dia bilang apa? Berapa lama lagi aku mesti kayak
berasa kayak gini ya, kayak emosi orang yang udah capek. Sepanjang seorang ibu, kayak seorang istri yang udah capek, 3 tahun, 4 tahun pernikahan, suaminya gak pernah kerja. Dia doang yang kerja, dia doang yang masak, dia doang yang nyuci. Rasa itu, berapa lama lagi gue bisa tahan sama lo? Kayak gitu rasanya, rasa yang real. Apakah marah boleh? Apakah kita dilarang untuk marah sama Alkitab? Alkitab bilang, marahlah but do not sin. Be angry but do not sin. Jangan biarkan matahari tenggelam tanpa beres marahnya itu. Bukan Alkitab gak pernah melarang orang marah, Yesus marah di sini. Sudah pura-pura gila ya kan. Buku-buku yang tentang pengaturan emosi, buku-buku Kristen yang aku lihat gak pernah menyorot kemarahan Yesus. Cuma dibilang kayaknya saudara gak boleh marah ya, kita Kristennya gak boleh marah. Marah boleh, jangan marah-marah, itu yang gak boleh. Apalagi jadi pemarah, gak boleh. Marah, kata siapa marah gak boleh? Yesus marah kok, tapi marah yang mesti jelas. Saudara pasti melihat saya berapa kali marah di atas mimbar. Dan mungkin lihat Pastor Robert juga marah, dan itu artinya real. Saya paling capek gereja tuh udah capek. Biar predikat gereja itu tempat orang munafik tuh udah gak ada lagi. Si orang-orang real yang bisa marah tapi gak lama-lama. Bisa kasih tahu kekecewaan, kasih tahu sebenarnya saya nggak suka kayak gini, tinggal kasih tahu, tapi habis itu diberesin karena ini keluarga. Nggak enak kalau ada satu orang yang masih terus marah dan masih ada di situ, nggak akan pernah enak tempat itu. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, kata Yesus. Ini baru pasal 9, saudara, belum lama. Tapi Yesus sudah 30-an tahun kan di sini. Dia udah dari awal udah direndahin, dilupain, dicuekin dan gitu-gitu. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Dibilang apa? Kenapa? Apa yang buat dia gak sabar? Ketidakpercayaan kita. Bawalah kemari anak itu. Yesus bilang gitu. Anak yang sakit. Kemarahan. Berikutnya di gambar berikutnya ada disgust, dan ini dia satu hal yang membuat Yesus bukan cuma marah tapi muak, lebih tepatnya bahasa Inggrisnya sick and tired, muak dan capek. Adalah ini, sorry, I have to say this, but it's true, religion, agama bikin Tuhan muak. Karena seolah gini, agama berpikir gini, gue bisa dengan semua perbuatan baik gue dan amal gue bisa kesana sendiri. Kata Tuhan, no, you cannot. That's why I came here. Kalau lu bisa naik, gue gak perlu turun. Itu gampangnya. Kalau saudara masih gak percaya, agama gak bisa menyelamatkan saudara. Sampai sekarang, sorry, ada yang puluhan tahun Kristen dan pelayanan tapi masih gak bisa mengampuni. Kenapa? Karena Kristenannya agamawi. Agama gak pernah nyentuh sampai hati. Agama bisa aturan di luar, itu yang dibilang di sini. Kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan berbagai jenis kotoran. This is disgust. Tuhan tuh jijik ngeliatin dia kayak, aduh, luarnya doang, dalamnya bangke. Gak heran Yesus disalib. Saudara baca deh di pasal 23 dari Matius, itu banyak banget ayat yang bilang apa? Hai kamu Farisi dan ahli Taurat, hai kamu pemimpin buta, hai orang munafik. Dia marah-marah. Berapa ayat? Baca deh 23. Sudah selesai kesalahan dan kejijiannya dia melihat orang-orang yang ngerasa bisa selamatin diri sendiri. Tapi apakah Yesus nggak datang juga buat mereka? Oh jangan salah, di Lukas 15 dibilang Bapa juga memohon keluar, memohon sama anaknya yang sulung yang nggak mau masuk ke rumah karena adiknya yang baru begajulan dan bertobat dan diterima diampunin sama papanya. Kakaknya nggak bisa ngampuni, tapi Tuhan dibilang apa? Keluar. Yesus tetap keluar dari sorga untuk orang-orang yang agama ini. Bukan cuma yang terhilang secara dosa. Karena apa? Menurut saya, dan aku percaya menurut Tuhan juga, kalau ada orang yang bilang dia bisa selamat sendiri, itu sebuah kesombongan, dan sampai kapanpun kesombongan tetap dosa. Pendosa harus bertobat dari dosa, the religious harus bertobat dari religion. Itu yang menurut saya benar. It's true. Karena sebelum orang sampai came to the end of him or herself, kita nggak akan bisa mulai dekat sama Tuhan. Karena biasanya Tuhan samperin orang di titik nol. Ketika mereka tahu mereka nggak bisa apa-apa, ketika mereka miskin, dan berbahagialah, diberkatilah, blessed are
yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Yang gak bisa ngandelin apapun dan siapapun di bumi. Tapi ketika kita punya agama, kita ngandelin agama kita. Kita ngandelin pelayanan kita. Kita merasa mengutangi Tuhan. Kita gak merasa butuh Dia, dan itu bikin dia jijik. Bikin dia jijik. Disgust. Sick, bikin dia muak. Saya nggak mau lama-lama di sini karena lama-lama saudara juga muak sendiri. Saya udah cukup muak sama agama dan saya bersyukur Tuhan selamatin saya. Saya punya kecenderungan kiri, artinya orangnya rebel, artinya saya demen yang komunis, yang gitu, yang agak aneh-aneh, yang anti mainstream, dengerin musiknya juga punk. Pokoknya yang aneh-aneh, yang 11-11 itu saya suka. Pokoknya mainstream saya sebut. Tapi ternyata itu dipakai sama Tuhan, bukan saya diizinkan tiba-tiba join gereja tanpa tembok, akhirnya gereja tanpa gereja, akhirnya gereja tanpa Tuhan. Kan get itu kan singkat tadi semacam-macam. Akhirnya nggak punya. Sorry, saya kan bilang ini, saya tuh sangat ngefans sama semua dari mereka. Sangat, karena buat saya ini dia Kristen sejati menurut saya. Orang-orang yang bergerak di bawah organisasi, bisnis yang bernama gereja, itu saya paling melawan selalu kayak gitu. Tapi apa Tuhan sampai satu titik Tuhan bilang ini kayak Kristus, kamu bisa bikin pergerakan aneh, akhirnya bawa orang keluar dari gereja, apa yang terjadi nanti? Saya pernah melayani di satu gereja yang terpecah karena doktrin itu. Setengah dari gerejanya nggak gereja. Padahal satu keluarga, jadi bisa kakak adik satu gereja, satu enggak. Bisa orang tua gereja, anak-anaknya enggak. Atau kebalik, ada anak-anaknya yang gereja, orang tuanya enggak. Karena doktrin itu. Tuhan kan bukan cuma ada di sini, Dia ada di mana-mana. Ya kan akhirnya kebaktian di rumah. Apa bedanya? Cuma beda pindah tempat doang kan? Kebaktian juga ujung-ujungnya. Komunitas juga, apa bentuknya itu? Gereja, cuma beda aja di rumah lo kan. Enak kan kalau gereja di rumah, bisa nggak sih kalau gereja kita di rumah aja? Jadi orang yang pada datang ke rumah kita gitu, nggak merepot kan? Sama aja juga gereja juga. Akhirnya apa? Tuhan akhirnya ngomong satu hal gitu ketika saya udah mulai sick and tired sama semua prosperity gospel lah, gereja bisnis lah, dan whatever, mega churches, whatever. Udah capek, saya udah mulai kesel, akhirnya saya mulai kumpulin teman-teman saya, ini nggak benar nih gini. Akhirnya Tuhan bilang sampai satu detik, saya bersyukur dia bilang ini, kamu nggak bisa benci apa yang aku sayang. Gereja itu tubuhku, dia bilang. Kita nggak mungkin bisa benci gereja, nggak mungkin, karena Tuhan sayang sama kita. Gereja itu cara Tuhan untuk selamatin kita dari dunia ini, dan nggak mungkin kita membenci itu. Kalau dia udah jadi organisasi, biar kita start up by the power of the Holy Spirit and by His grace, biar kita start up jadi sebuah organisme lagi, jadi real, jadi hubungan-hubungan yang nyata, bukan hubungan antara CEO dengan para bawahannya, ya kan, kepala kantor cabang dengan kantor cabang pembantu. Nggak kayak gitu. Kalau udah kayak gitu ya gereja kita jangan kayak gitu. Kalau gereja kita pernah kayak gitu, ya biar kita ulang lagi. Start up, namanya aja start up, new beginnings. Terus pertahankan ini cair, biar ini terus bukan jadi organisasi lagi yang kaku, tapi organisme yang terus hidup. Tapi bukan artinya nggak gereja, nggak bergereja lebih tepatnya. Disgust itu yang Tuhan rasain, yang Yesus rasain ketika dia mengingat orang-orang yang berpikir nggak butuh Tuhan. Dan beberapa kali Yesus juga disgust bukan hanya dengan para alim ulama tentunya, dan juga para orang-orang kaya yang ada di bumi yang berasa udah kaya, dan dia bilang, udah, gue bisa mati dengan tenang nih kayaknya. Kata Tuhan, malam ini emang mati loh, dan harta lo gak bisa nyelamatin lo. Ini kan, Tuhan paling sebel pastinya, aku percaya, sama mereka-mereka yang merasa gak butuh Dia. Next, emosi berikutnya. Udah ada sukacita, ada kemarahan, ada disgust, ada kemuakan, dan kebencian. Berikutnya adalah sadness yang menonjol. Dari Yesus ada 2 ayat yang cukup jelas. Saya taruh muka lucu gini biar saudara nggak terlalu baper banget. Saya sudah terlontok duluan. Dan saya tahu di balik message ini artinya apa. Yesus tuh manusia banget saudara ketika dia ke bumi. Banget manusia, dia punya segala macam emosi. Kita bisa baca di semua ayat yang kita baca, kita tahu dia sangat manusia. Karena ini saudara, saya akan bilang ini, kita cenderung lupa. Kalau kita berdoa, kita cenderung lupa bahwa Tuhan juga punya perasaan. Bukan tidak terlalu mampu. It's true. Kayak kita paling pengen dimengerti, paling pengen dipahami,
lupa bahwa Tuhan juga bukan cuma kita doang yang punya perasaan, Dia juga punya. Dan bukan cuma kita doang yang punya mau, Dia juga. Kita lupa bahwa ini hubungan, bahwa ini bukan cuma tentang kita, tapi tentang Dia juga. Justru kadang kita udah lupa seberapa real ini semua emotions yang ada, semua perasaan-perasaan ini. Dan ini semua Yesus miliki di bumi. Sadness di Yohanes 11. Maka menangislah Yesus. Ingat, ini kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan sama Yesus. Pertanyaannya benar gini, Yesus tahu dia bakal bangkitin Lazarus, tapi kenapa dia nangis? Karena apa? Sampai kapanpun kematian, saudara dengar saya, kematian itu menyedihkan. Walaupun cuma untuk Lazarus cuma tunggu beberapa hari ya, sama aja kematian itu menyakitkan. Jadi gini, notions bahwa orang Kristen nggak boleh sedih itu agamawi. Sorry, kita akan tetap sedih tapi nggak boleh lama-lama, kata Tuhan. Jangan berduka seperti, ayat aku bikin sehari-hari banget, seperti gak punya Tuhan. Kalau kita tahu, ya kalau kita memperjuangkan jiwa-jiwa ini di bumi, oke, orang-orang belum mengenal Tuhan dan kita bawa orang tua kita atau teman kita atau opa kita atau siapapun dari yang kita punya, kita bawa untuk mengenal Tuhan. Kalau dia meninggal dalam Tuhan, kita tahu mereka di mana. Dan kesedihan itu mungkin nggak ada, tapi kalau saudara mungkin kayak belum sempat terlibat, oh ini sungguh, kesedihan itu akan tetap ada dan itu nggak dilarang sama Tuhan. Tuhan nggak pernah larang sedih. Yesus sedih kok. Bahkan untuk orang yang mati beberapa hari doang, Yesus sedih dan tetap menangis. Ini ayat salah satu yang terpendek dari kitab Maka. Menangislah Yesus. Bahasa Inggris cuma begitu doang. Then he wept. Nangis. Karena nangis itu manusiawi. Beberapa orang harus bisa segitu vulnerable sehingga ketika bercerita sambil menangis kayaknya ada rasa yang melepas. Di film itu menarik. Dibilang gitu kayak si Joy atau sukacita itu si pribadi tadi disebutkan kan setiap emosi jadi kayak satu pribadi. Joy berusaha nyingkirin sadness karena dia pikir kalau sadness nggak ada dalam hidupnya, nggak ada dalam hidupnya si Riley, si anak kecil ini, kalau nggak ada kesedihan aman semuanya sukacita. Tapi dia nggak tahu sadness itu part of life. Sadness itu emosi yang Tuhan sering kali pakai. Tapi apa? Kita bisa bersedih untuk hal-hal yang penting. Kita bisa sukacita sampai nangis. Saya nggak bohong. Kita bisa sukacita sampai nangis karena kebaikan Tuhan. Itu ada kesedihan juga. Kenapa? Karena kita sadar kitanya aneh, tapi Tuhan tetap sayang sama kita dan itu bikin kita nggak habis pikir dan itu bikin kita nangis. Tangisan bahagia itu. Ketika kita tahu kita we don't deserve any of this, but He still gave it to us, gave Himself to us. Itu bikin kita nangis. Lukas 19 ayat 41 ketika ini paling sedih. Karena apa? Ayatnya saya pernah bahas tentang Lukas 19 ayat 41 ada di situ, boleh dibuka setnya. Ketika Yesus makin dekat dengan Yerusalem dan melihat kota itu, yang menangisinya. Di sini dibilang dia lagi disambut, Hosana, Hosana. Semua orang lagi taruh jubahnya di lantai untuk Yesus lewat dan semua lagi kibas-kibasin daun pohon palem atau apa itu. Kadang kalau teman-teman yang Katolik dibawa pulang ya pohon-pohon yang kita taruh di rumah, ditaruh di salib, taruh di situ. Ingetin kayak, saudara harus tahu apa yang Yesus rasain ketika dia dieluk-elukan kayak gitu. Harusnya apa? Benar gak? Ketika pendeta dipuji, seorang hamba Tuhan dipuji, luar biasa gitu. Ketika semua orang ngomong gitu, apa kita sedih? Enggak, gila pasti kalau sedih. Tapi ini Tuhan kita. Ketika semua orang berteriak Hosana, dia nangis. Kenapa? Karena dia tahu orang-orang ini teriak dengan modusnya sendiri. Mereka berharap Yesus akan menggulingkan pemerintahan Romawi, mengeluarkan mereka dari penjajahan. Mereka pengen Mesias yang itu, tapi mereka nggak tahu yang Yesus lakukan bukan gini, nggak selalu memulihkan perekonomian kita, nggak selalu, tapi yang pasti nggak selalu menyembuhkan penyakit kita. Sorry, kalau saudara tetap percaya cuma karena iman saudara yang bisa nyembuhin saudara, jadi kalau saudara nggak sembuh nggak punya iman. Ada kok orang yang dari muda pelayanan sampai tua sakit-sakitan. Apakah dia nggak punya iman? Dia bawa banyak cucunya, anaknya jadi Kristen. Oma ini apakah dia nggak punya iman? Atau lebih parah karena dia nggak bisa bahasa roh, apakah dia nggak punya Roh Kudus? Mohon jangan cetek. Ya kan? Tapi apa? Dia datang ke sini mainly untuk menyelamatkan kita. Karena keselamatan jiwa itu yang paling penting. Itu tujuan Yesus datang.
untuk mati buat kita. Yesus nggak datang buat jadi raja. Nanti iya, walaupun dia raja pada saat itu. Kalau dia raja, dia cuma konsen ngumpulin massa, tapi dia pernah satu khotbah yang sangat berat sampai semuanya pergi. Tinggal 12 murid. Nanti Yesus kalau jadi khotbah zaman sekarang, mungkin orang akan bilang, wah gagal nih. Teknik homiletik dan hermeneutik dan apalagi yang tik-tik itu salah nih. Khotbahnya keras banget, nggak ada ini, nggak relevan dan whatever. Yesus pernah khotbah satu khotbah yang keras, semua orang pergi, tinggal 12 murid, dan Yesus bilang kayak gini, kenapa sih pada di sini? Nggak pergi juga? Petrus bilang kayak, ya kita mau kemana lagi? Firmanmu adalah hidup, kita mau kemana lagi? Your word is true and life, dia bilang itu. Kita mau kemana lagi? Dan tinggal 12 masih di damprat juga. Yesus nggak peduli crowd sejujurnya. Dia nggak peduli ini rame atau enggak. Karena dia datang mainly untuk menyelamatin kita, bukan buat cari massa. Dia bilang apa? Kerajaanku bukan dari sini. Petrus, taruh pedang lo, kalau gue cuma nyari belain, gue bisa minta sama Bapa sekarang turunin berapa batalion malaikat untuk melindungi gue. Tapi gue gak datang untuk itu. Untuk saat inilah aku datang untuk menderita, untuk berkorban bagi kalian semua. Ketika Yesus sembuhin orang yang sakit, dia selalu mulai dengan kata-kata yang menarik sebelum sembuhin sakitnya. Iya kan, orang sakit masih pengen sembuh, dia malah ngampunin dosanya. Apa hubungannya? Orang sakit mana peduli pengampunan dosa, dia cuma pengen sembuh. Tapi Yesus ngampunin dulu dosanya, karena buat apa sembuh kalau masih terus berdosa? Buat apa financial breakthrough? Dari miskin dijadikan kaya tapi terus bikin dosa. Buat apa manusia memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya? Buat apa? Keselamatan jiwa itu nomor satu di mata dia. Apakah di mata kita nomor satu? Atau udah jadi nomor sekian? Karena buat kita yang penting kita mau menguasai dunia ini, seperti semua penjahat itu. Kita akan menguasai dunia. Kan gitu, mau dari yang gede sampai yang segede tikus, semuanya mau menguasai dunia. Enggak, dia raja, kita bukan. Yang ketika raja aja datang untuk merendahkan dirinya, kita siapa di sini meninggikan diri? Kita raja aja bukan. Anak raja aja masih tanda tanya kadang. Tingkah lakunya kayak orang penting banget. Itu kita. Pakai bodyguard kayak gak punya Tuhan tuh. Gak ada yang lebih menggelikan dari seorang hamba Tuhan pakai bodyguard. Sejujurnya buat saya, segede apapun saya nanti, walaupun ada saya nggak jadi gemuk seperti yang Bapak GBI gede besar dan imut, ya kan? Mungkin saya nggak akan segede gitu mungkin. Tapi kalaupun gede, kalau saya punya bodyguard tolong ditegur. Hamba Tuhan, sumber perlindungan itu Tuhan, bukan backingan polisi dan whatever. Ayo, kita mau jadi besar di mana sih sebenarnya? Sini atau di sana, karena Yohanes Pembaptis kayaknya nggak berhasil. Tapi di mata Yesus, Yohanes Pembaptis hamba Tuhan yang paling berhasil. Yesus menangis karena semua orang menyambut dia dengan pandangan yang salah. Gimana kalau saudara tetap miskin karena ikut Yesus? Gimana kalau tetap sakit karena ikut Yesus? Gimana? Andri Kogo bagus banget kemarin. Jika surga dan neraka nggak pernah ada, apa kita akan tetap sayang sama Tuhan? It's true. Kalau nggak ada rewardnya, apakah kita Kristen yang benar, yang berpikir dengan tepat bahwa apa? Hanya kau milikku di sorga dan nggak ada lagi yang gue pengen di bumi, cuma lu. You are my portion forever. Apakah itu kita? Atau kita yang modus-modus ini? Karena semua orang punya pikirannya sendiri ketika menyambut Yesus. Hosana, Hosana. Yesus nangis. Karena apa? Alangkah baiknya jika hari ini kamu tahu apa yang kamu perlu untuk dapat sejahtera, tapi semuanya kamu masih belum ngerti. Di ujung dari pelayanan kasar ini juga hari dengan saudara crowd yang sama yang teriak Hosana, 3 hari kemudian orang-orang yang sama berteriak salibkan dia. Yang satu geng sama dia ketika dia disambut di atas keledai, semuanya pada bangga. Wih gila, kan ini Yesus, kan 3 hari kemudian salibkan dia, semuanya kabur. Nggak ada yang bangga lagi jadi Kristen. Petrus saja menyangkal Yesus 3 kali. Soalnya jangan lupa yang berkhianat bukan cuma Yudas. Petrus juga, Yudas nggak pernah berjanji mau mati demi Yesus. Petrus yang berjanji. Jadi kalau Petrus bisa jadi dibilang sebagai pendiri gereja, gembala pertama, disebut sebagai paus pertama kalau teman-teman Katolik bilang itu. Jangan pernah lupa, orang itu yang mesti bunuh diri. Dia nyangkal Yesus 3 kali, bersumpah gue gak kenal dia. Siapa nih gue gak pernah kenal? Karena
takut karena semua orang tiba-tiba menyalibkan Yesus, yang berteriak hosana, tiba-tiba teriak salibkan dia. Apakah kita mau memanfaatkan Tuhan, jadi ketika kita ikut Tuhan punya keinginan dan keinginan gak ada yang tercapai, kita buang Yesus gitu aja? Apakah kita teriak hosana dan beberapa tahun kemudian kita teriak salibkan dia? Dan itu yang bikin Yesus nangis, karena banyak idol orang lagi mengeluh-elukan lagi, bersorak dengan segenap hati. Lihat, ibadah, dengerin, walaupun berhasil, mungkin tim musik berhasil, tim sound system dengan tata cahaya yang luar biasa itu pokoknya berhasil membuat suasana yang bikin orang gak nyanyi rasanya dosa, akhirnya angkat tangan dan nangis-nangis, semua berhasil. Kita karismatik, kita paling jago bikin begini-begini. Coba kunci, langsung pencet, udah ada yang nangis duluan, belum diapain. Terus belum sampai pendeta yang ngomong kayak gini, ini suatu kata yang sangat powerful, bro. Oh, Tuhan, sudah lihat, bukan Tuhan, Tuhan. Dan kalau ada Tuhan itu nangisnya makin parah. Wow, udah kayak gitu-gitu. Belum apa-apain, baru oh Tuhan doang. Mereka kalau pendeta udah air mata, lihat kita sangat jago bikin ini. Saudara jangan pernah lupa kejatuhan Trinity Broadcasting Network, jangan pernah lupa. Nah, jangan pernah lupa. Ya kan? Di Amerika sangat terkenal TV. Wow, semua jago bikin-bikin begitu kan, air mata buaya, bisa ada air mata buaya. Buaya juga bisa nangis, tapi bohong. Gereja bukan tentang itu. Bukan tentang itu, gereja itu benar-benar tentang orang berjumpa dengan Tuhan sehingga ambisinya diganti sama kerinduan Tuhan. Sehingga gak bikin lagi Yesus nangis dengan tangisan-tangisan yang dengan apa? Yesus dibuat menangis dengan puji-pujian yang self-centered. Nyanyian-nyanyian, pelayanan-pelayanan yang sebenarnya fokusnya diri sendiri, dan Yesus menangis kalau hal itu. Karena Yesus tahu hati saudara. Saudara kebayang nggak? Saudara kebayang nggak kalau kita bisa tahu hati orang? Bisa tahu hati orang, beberapa istri akan sedih hari ini. Beberapa suami akan sangat sedih hari ini. Ternyata istrinya cuma mau hartanya doang. Oke. Kalau saudara bisa tahu hati, dan itu Yesus yang beda sama kita itu doang. Dia tahu hati. Kenapa? Karena dia yang buat hati. Setan gak pernah tahu hati kita, karena setan gak pernah bikin hati kita. Dia pelajaran gerak-gerik kita, dia tahu banget kelemahan kita, karena dia ada dari awal. Dari di taman, setan udah ada, dia tahu banget kita. Tapi Tuhan lebih tahu, karena dia bikin hati kita, dia tahu apa yang di sini. Jadi kita worship, salah fokus, gagal paham, tapi dia akan terus ada di sini untuk mengajar kita, dan saya bersyukur. Karena itu pada Tuhan yang nyerah. Berikutnya, fear. Ada tokoh berikutnya, namanya fear. Apakah Yesus pernah takut? Pertanyaannya, pernah nggak? Saya sempat menyangkali ini karena nggak mungkin dia takut, karena gini, Paulus menganggap Yesus sebagai the captain of our salvation. Dan dia datang udah jelas kalau dia takut dengan ketika di surga. Dia datang udah jelas untuk saat ini apa datang? Untuk mati. Apakah dia takut di sana? Pertanyaannya, jawabannya sebenarnya sederhana. Dulu aku ambil langsung, enggak mungkin dia takut. Kalau dia takut, apa kabar kita, kan gitu? Dia nggak mungkin takut. Tapi kalau dilihat ayat-ayatnya cukup jelas. Saya coba ngeliat ini secara, karena ini semua khotbah Jumat Agung sempat selalu membuat saya berpikir, Tuhan saya takut. Tapi apa yang dia takutin itu pertanyaannya. Karena bukan takut atau enggak pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Kalaupun dia takut, apa yang dia takutin? Ia sangat ketakutan, bahasa Indonesia masa kini, menderita secara batin. In agony. Agony bukan fear. Penderitaan batin ada di sini. Kenapa? Dari awal dia bikin marah, dia bikin sedih, dia bikin kecewa. Ya jelas aja penderitaannya bukan cuma fisik yang saudara lihat. Film Passion of the Christ, atau yang saudara renungkan di kayu salib. Lihat, kayu salib bicara gini, Tuhan tinggalin sorga sampai di bumi nolak dia. Ada satu perasaan yang bisa merubah manusia, perasaan tertolak. Setiap anak yang tahu dia lahir sebelum waktunya, karena artinya orang tuanya akhirnya apa? Mau gak mau mesti merit karena udah kejauhan, benar? Setiap anak yang tahu dia lahir sebelum waktunya pasti bermasalah. Gak akan punya fighting spirit, gak punya. Kan dia ngerasa apa, gue gak diperjuangin. Mereka aja gak sengaja punya gue, mereka gak mau punya gue. Kayak gitu-gitu terus, tanggal berapa gue lahir. Itu terus yang ada di kepalanya. Gak ada yang ngarepin gue, enggak.
Gak ada kebetulan di mata Tuhan. Kalau lu lahir artinya Tuhan pengen lu lahir. Dan dia punya tujuan sama. Dia tujuan yang luar biasa. Makanya Yesus juga mati buat kita semua. Bukan buat orang-orang yang terlahir dari keluarga yang benar. Tapi buat semua orang yang diizinkan hidup Tuhan punya rencana. Tertolak. Salib bicara Tuhan datang buat manusia nolak dia. Dan dibilang Tuhan datang berkali-kali, setiap nabi, tiap generasi, dan semua ditolak. Akhirnya Tuhan berpikir, Yesus pernah ceritain itu kan. Dia kirim pekerja-pekerjanya, akhirnya semua dibunuhin. Akhirnya yaudah deh, gue pikir anak gue deh gitu. Untuk datang lihat kebun anggur yang dia punya. Dibunuh juga loh anaknya. Dan itu terjadi di kayu salib. Apakah ada fear di situ? Apa yang dia takutin di situ? Kalaupun benar ada fear, apa yang Yesus takutin? Dan yang membuat dia makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa? Lihat, keringat, kecemasan yang tingkat tinggi. Di medis ada istilah itu. Orang yang saking cemasnya keringatnya kayak darah. Bisa kayak gitu. Tingkat stres yang sangat tinggi. Pertanyaan, apa yang bikin dia cemas? Apa yang bikin dia takut? Apa yang bikin dia in agony? Apa yang bikin dia khawatir? Apa yang bikin dia sangat stres? Apa? Matius 27 ayat 46. Dirangkum di satu teriakan ini dari atas kayu salib. Karena kalau dia takut disalib, dia gak bakal datang ke bumi. Bukan mati yang dia takut. Bukan itu. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, my God, why have you forsaken me? Apa yang Yesus takutin? Apa? Kita datang, dia tinggalin surga, dia tinggalin papanya, dia datang untuk memperjuangkan kita sampai di sini. Kita memalingkan wajah. Saudara mesti tahu, we never know what it feels like to be alone, because we were never alone. Tuhan pasti ada, tapi cuma Yesus yang pernah sendiri. Ketika dia tinggal di sorga, dia datang ke bumi, bumi memalingkan wajah. Dan ketika dia datang ke sorga, sorga memalingkan wajah. Dan dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani, my God, what have you forsaken me? Karena hubungan dia sama Bapaknya sempurna, gak akan pernah bisa terputus. Saya ingat banget seorang hamba Tuhan pernah bercerita tentang ilustrasi gini. Bayangin seorang anak yang lagi jalan sama ayahnya di pinggir danau, terus mereka duduk berdua, terus anaknya bilang gini, Pak, Papa jangan pernah tinggalin aku ya. Anaknya bilang gitu. Kan dia tahu dia gak bisa apa-apa tanpa papanya. Dan Papa bilang, ya, I will never forsake you, my son. Dan di atas selalu pernah terjadi. Nah, ketika bumi memalingkan wajah, sorga juga. Dan he is the one yang benar-benar tahu what it feels like to be alone. Dan kenapa dia jadi sendiri? Kenapa dia jadi kesepian? So that biar kita nggak perlu, biar Tuhan bisa tinggal di sini, nggak lagi cuma di sana. Biar dia bisa disebut sebagai Immanuel, Allah yang berserta kita. I will leave you, I will never leave nor forsake you. Dia alone, biar kita nggak perlu. Jadi kalau saudara masih ngerasa lonely cuma gara-gara nggak punya pasangan hidup, come on. Nggak ada orang Kristen jomblo, apalagi yang jomblo ngenes, nggak ada. Orang Kristen semua in a relationship sama Tuhan, dan itu udah cukup. Itu udah cukup. Saudara menikah bukan karena mau, nggak bisa, tanpa aku tidak lengkap. Gitu kayak, come on, itu karena dunia ini kita udah punya Tuhan. Kalau kita merasa belum lengkap sebelum menikah, kita cuekin Tuhan, itu yang terjadi. Dan kita akan mencari pelengkap hidup kita, yang adalah, percayalah, nggak ada apapun dan siapapun yang bisa melengkapi kita selain Tuhan. Dan jangan pernah cari pengganti Tuhan, juru selamat palsu. Dan itu dia disebut sebagai ekspektasi yang terlalu tinggi. Ketika seorang istri berharap suaminya jadi kayak juru selamat buat keluarganya, juru selamat buat dirinya, dan sebaliknya
Soalnya berpikir kalau gue dapet dia, gue dapet segalanya. Gue bisa mati dengan tenang karena dengan dia itu Tuhan gue. We make idols and we worship them. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Gak bisa. Tapi Yesus pernah terputus. Itu yang dia takutin, saudara. Saudara harus tahu. Di dalam teriakan itu ada kata-kata, pasti ada kayak gini. This is not my sin. Kenapa kau malingkan wajah dengan apa? In disgust. Tuhan tuh paling jijik ngeliat dosa. Saudara harus tahu. Dia pernah kasih banjir buat satu dunia gara-gara dosa. Dia pernah kebalikin satu kota, hujan api dan belerang dari langit karena dosa. Saudara mesti tahu, di atas kayu salib jangan cuma lihat cintanya Tuhan kepada kita, tapi bencinya dia terhadap dosa. It was my sin that held him there. Kita mesti bisa lihat itu, kalau kita gagal. Maka banyak orang lihat salib sebagai kesempatan untuk terus bikin dosa. No, kalau saudara bisa lihat itu bukan cuma betapa Tuhan mengasihi kita, tapi seberapa dia benci dosa. Kita akan gak sembarangan terus bikin dosa. Kita akan secepat mungkin meninggalkan ketololan yang membuat Tuhan kita disalib. Mungkin kita gak akan pernah jadi hyper grace kalau kita tahu karena ketololan kita yang mungkin cuma gini doang bikin Tuhan kita mati di situ. Kita yang bunuh dia. Dan buat apa dia kehilangan hubungan sama papanya? Buat apa? Biar hubungan kita yang udah terputus sama Tuhan didamaikan kembali. Ini semua tentang pembayaran, saudara. Saudara yang punya latar belakang Buddhis pasti ngerti. Ini semua tentang pembayaran. Kenapa mereka percaya namanya reinkarnasi atau karma itu? Karena semua tentang pembayaran. Bayar. Jadi bilang ada satu perempuan yang diperkosa dan segala macam kayak suwe banget. Jadi ternyata di kehidupan sebelumnya dia laki, terus dia perkosa orang. Mana dia tahu dia hidupnya baru sekali. Yang enggak aja deh orang tuh kalau mikir. Ya kan ini tentang pembayaran. Jadi bayar dosa yang sebelumnya dia nggak tahu. You have no idea. She have no idea. Kenapa dia tanya? Kenapa sih saya kayak suwe banget, saya begini banget, kenapa? Akhirnya tuh entah gimana tuh Wisnu bisa kayak mungkin pernah hidup di kehidupan sebelumnya, dia punya pencerahan. Dan dia bilang kayak kamu dulu tuh laki-laki sebenarnya kayak. Hah? Kamu lagi bayar dosa kamu yang sebelumnya, yang adalah pembayaran dari dosa kamu yang sebelumnya. Yang adalah pembayaran dari dosa kamu yang sebelumnya, yang adalah pembayaran dari dosa kamu yang sebelumnya. Dan sampai kapan kita akan bayar? Kapan lunasnya, Pak? Gak akan pernah lunas. Karena jawabannya cuma Yesus yang bisa bayar. Cuma dia yang bisa bayar. Cuma dia yang bisa bilang, it is finished. Lunas. Cuma dia yang bisa bayar. Banyak dari kita hidup, gak sedikit dari kita hidup pengen coba bayar kesalahan kita yang sebelumnya. Sama orang yang udah meninggal masih nangis-nangis di kuburan, maafin aku. Dan hidup dengan perasaan bersalah yang itu bertahun-tahun. Dan berusaha bayar ke generasi berikutnya. Gak akan pernah bisa. Cuma dia yang bisa bayar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, duit ganti duit pastinya. Nyawa ganti nyawa, anak ganti anak. Kenapa Tuhan kirim anak yang mati buat kita? Karena kita anaknya. Karena hubungan yang terputus, karena hubungan ganti hubungan. Sebuah hubungan yang terputus untuk bisa kembali harmonis harus mengorbankan satu hubungan yang kekal. Dan hubungan yang kekal itu terputus, biar hubungan yang terputus bisa tersambung kekal. Itu Kristen. Itu Kristen bukan upaya kita. Kita nggak lebih baik dari yang lain. Saya nggak akan bilang, saya nggak akan berani bilang kita lebih baik dari yang lain. Kalau saya lihat teman-teman suci, saya malu. Kalau di gereja saya dulu ada orang yang diobatin itu sama orang-orang dari sana. Yang Kristen pada kemana? Yang kaya banyak. Kenapa yang bantu orang lain? Kenapa sampai ada agama yang bisa berani bilang kayak Kristen ngajarin kasih tapi kami praktekin kasih. Kita kemana? Karena kita cuma mikir apa yang bisa kita dapat. Gak pernah mikir apa yang kita bisa beri. Gak pernah sadar apa yang udah pernah dia beri. Semua dia kasih semua, gak ada yang dia tahan. Manusia berdosa akan berpikir Tuhan nahan sesuatu, ada yang diumpetin. Sehingga gak boleh dimakan di satu buah yang di sini deh. Gak ada yang diumpetin. Gak ada yang diumpetin. Di kayu salib dia kasih semua, kenapa? Karena dia kasih tahu kita gak ada yang pernah aku tahan dari kamu. Gak ada.
Dan itu akan sampai ke satu emosi yang nggak tahu, film ini nggak menceritakan emosi ini yang sejujurnya. Ketika joy gagal, ketika sukacita, ketika upaya untuk kayak gini, ketika kita kesel, aduh, ayo coba pikirkan tempat-tempat indah. Di film tuh kayak gitu. Lagi kesel, lagi bingung, akhirnya ntar memori dari tempat yang indah tiba-tiba muncul, dia ingat kayak, oh jangan gitu. Kayak, come on, ketika nggak ada power untuk kita berpositif thinking ria, ketika kita nggak bisa memikirkan tempat-tempat indah, nggak bisa lagi. Apa yang bisa kita pikirin? Satu tempat yang sangat nggak indah. The most hopeless place where we find love, or lebih tepatnya where love find us, the cross. Jika nggak ada lagi pikiran indah yang akan mampukan kita mengampuni orang, kita ingatkan itu sampai tempat yang sangat nggak indah. Jadi saya tergantung juru selamat kita, yang membuat yang mustahil jadi mungkin. Ada satu emosi yang gak diceritain, it's love. Joy gagal, dia berusaha nyingkirin sadness. Tapi love never fails. Ada satu emosi yang akan membuat kita bisa mengatasi semua emosi, baik kemarahan, baik kesedihan, baik ketakutan, baik kemuakan. Bahkan ini, yang adalah fuel of our joy, is love. Dan saudara mesti tahu bukan paku yang menahan Yesus gak bisa turun dari atas kayu salib. Cinta yang membuat dia gak bisa turun dari situ. Karena cinta yang membuat dia tinggalin sorga, jadi sama kayak kita. Dan dia sama jadi manusia, dia jadi hamba. Dan taat sampai mati. Cinta yang membuat Yesus naik kayu salib. Dan cinta yang menahan dia ada di sana. Dan cinta yang membuat kematian gak bisa nahan dia. Saudara mesti ngerti, cinta itu sangat-sangat apa ya, bahasa pintarnya tuh transcend. Saudara mesti tahu, cinta itu gak bisa dihentikan. John Calvin bilang, it's the most unstoppable force. Saudara mesti ngerti. Saya percaya beberapa dari kita udah kehilangan orang-orang yang kita paling sayang. Ayah, ibu, ya kan? Atau mungkin suami atau istri, atau anak mungkin. Tapi saudara mesti ngerti, walaupun orangnya udah mati, cinta kita kepada mereka gak ada yang bisa berhenti, benar gak? Kita bisa tetap sayang sama mereka, benar gak? Karena cinta gak bisa dihentikan. Cinta gak bisa dihentikan, makanya itu yang membuat Yesus dengerin kubur, gak bisa nahan dia. Bukan cuma karena dia gak berdosa, tapi karena cinta. Cinta akan membuat, cinta akan datang ke kubur, masuk kubur. Ingat cerita tentang orang gila yang tinggal di kuburan itu? Yesus ngajak murid-muridnya nyebrang danau, hampir mati, mempertaruhkan nyawa cuma buat satu orang, dan itu gila pula. Di mata dunia orang gila gak ada harganya, di mata Tuhan, Tuhan yang bentuk dari kandungan ibunya, precious. Dan Yesus mau ngajarin itu ke murid-muridnya. Murid-muridnya masih berpikir, gila kita udah jauh-jauh ke pedalaman, ini pasti ratusan ribu jiwa nih KKR yang akan datang. Satu, gila lagi. Dan satu tetap terlalu mahal dan gak ada yang bisa beli, cuma Yesus yang bisa. Kelihatan ya ingus gue dari jauh. Jadi malu. Kalian mata lagi di ingus nih, mending khotbah nggak kesana kali bagusnya. Cinta yang membuat dia yang nggak dimulai di womb, dia nggak mulai di womb, dia nggak mulai di rahim. Yesus ada dari kekal sampai kekal. Dia nggak baru mulai di rahim, enggak, dia udah ada dari dulu. Berkali-kali aku datang untuk selamatin kamu, udah ada dari dulu. Dia nggak mulai di rahim dan dia nggak akan berakhir di kubur. Semua yang mulai di rahim akan berakhir di kubur. Start in the womb, die in the tomb, will end up in the tomb. Kenapa Yesus nggak di tomb? Karena dia nggak dimulai di womb, dia dari kekal sampai kekal. Dan apa yang buat dia nggak terus ada di kuburan? Cinta. Dan apa yang buat dia rela ke kuburan? Apa? Cinta. Cinta yang sama yang buat gini nih, Mbak. Dengar aku, sorry, ceplosan gua udah mah sama aja artinya. Gak usah betawi. Ini dia cinta Tuhan. Dibilang di situ orang gila itu ngapain? Hidup di kuburan, hidup sendiri. Kalau dia belum mati, di tempat orang-orang mati, tempat orang-orang yang akan binasa. Dia nggak dalam komunitas, dia sendiri. Dia bilang dia memukul-mukul dirinya dengan batu. Itu dosa. That's sin. Dosa itu bunuh diri. Dosa itu ketololan ketika kita menyiksa diri kita sendiri, berpikir this is freedom. No,
That is sin. That is madness. You are insane. Di kuburan, sendirian, jauh dari kehidupan orang normal, jauh dari tempat-tempat orang hidup, malah dia belum mati. Ketika kita berbuat dosa, kita lagi berada di tempat orang-orang mati, padahal kita belum mati. And then in step Jesus. Dia datang dan baru dia datang, dia belum apa-apain, orang itu udah lari dari kuburan, nyamperin dia dan berlutut. Dan saya tahu berapa itu saudara masih punya dosa-dosa tersembunyi yang buat kita nggak pengen lebih dalam lagi berkeluarga di gereja ini. Karena takut ketahuan, ada diumpetin soalnya. Come on, He's near, He's coming soon. What are you waiting for? Nggak capek Bang? Nggak capek? Nggak nyampe nyiksa diri, nggak capek? Dan instead Jesus, dan Yesus mengusir semua setan yang buat kita terus ada di kuburan pada belum mati dan menyiksa diri. Dan orang itu keluar berpakaian, mulai waras dan mulai duduk di bawah kaki Yesus. Kenapa? Berapa dari kita masih agak semi nggak waras? Ke gereja ya hari Minggu di bawah kaki Yesus, tapi sisanya di kuburan lagi. Masih agak semi nggak waras, tapi atas mendingan. Udah mulai dengan firman, karena firman itu life, itu kehidupan mulai dari situ. And when He speak life, life happens. Dan saya ngeliat di hadapan saya orang-orang berubah. Karena firman, saya percaya sih saudara, apa yang menahan kita? Karena dia apa? Dia ke kuburan biar kita nggak lagi tinggal di situ. Dia kasih tau kita, hey, you are not dead yet. Or when, walaupun kita udah mati, come and live. Lazarus, keluarlah. Dia bilang gitu. Dan Lazarus udah mati, keluar. Kita udah mati, kita berasa udah gak ada harapan, gua hopeless, gak mungkin. Tapi gak ada dalam dia, kita punya hope. Kita punya jawaban. Kan masa depan ada harapan, ada. Dan itu cintanya yang buat dia bahkan kuburan gak bisa nahan dia. Dan cinta yang buat dia naik ke surga untuk kirim Roh Kudus. Dan cinta yang sama dengan saudara yang akan membuat dia datang jemput kita. It's the same unrelentless love. Cinta yang benar-benar gila, yang Francis Chan tulis sebagai crazy love. Itu dia cinta itu yang buat kita. Dan mungkin saudara, dalam hidup kita, ketika kita menaruh perasaan Yesus, kita mungkin pernah marah, kita mungkin pernah sedih, kita mungkin sering, bukan pernah lagi ya, sering ya, pernah jijik, pernah takut. Tapi apa? Semua itu harus ditutup sama love. Dan ini yang akan kita rayakan dalam beberapa menit ini, waktu udah habis. Sebelum maju ke depan, kita akan mengenang ini. Mengenang ini love. Yang saya bilang saudara, saya berusaha